pemirsa, kembali lagi bersama kami di Senja Berkah. Pasti berkah. Wah, tadi Masya kita Allah. udah banyak banget ya, dapat cerita-cerita dari ibu, dapat Betul. juga pencerahan-pencerahan lah. Betul. Nah, tapi ini tuh ada nih tentang konflik dan bermusuhan ini ya. Apa? Aku jadi penasaran nih sama pengetahuan partnerku Kinan. Aduh, ini sebenarnya paling nggak suka gini nih, nembak-nembak kayak gini nih ya, suka spontan pertanyaannya Biasa apa tuh? kan ya sayang ya. Gini nih, ini tuh kisah yang cukup terkenal banget ya. Itu terkait kisah Nabi yang dapat mendamaikan dua kabilah Yahudi. Lah, Aduh. kira-kira siapa yuk? Aduh. Coba. Kira-kira jawabannya, aduh kalau salah koreksi ya Ustazah ya. Nabi Muhammad bukan. Betul sekali. Oh betul, Masya ya Allah. ampun, padahal Keren, spontan Kinan. loh itu Uhuy tadi ya. ya jawabnya ya, tapi Komen ternyata sekali. bener loh. Masya Allah. Emang gimana sih kisahnya itu tuh Bu Ustazah ya tentang Rasulullah yang bisa mendamaikan Iya, iya, kaum Yahudi itu? benar. Karena Rasulullah punya sifat yang tadi ya, sifat yang mana sih? Al-Amin. Al-Amin, yang jujur, yang baik. Dan pada saat itu Rasulullah SAW punya sifat yang senantiasa mendamaikan kedua belah pihak dengan apa? Dengan bermusyawarah. Jadi sekali lagi Rasulullah selalu mengajak musyawarah. Ini masalahnya apa gitu ya? Sehingga kita berikan keputusan yang terbaik dan keputusan itu adalah bagaikan solusi yang terbaik. Jadi disepakatilah kedua belah pihak itu sehingga kedua belah pihaknya saling meridoi gitu ya. Masya Allah. Nggak ada satu hal yang sifatnya ini nih kelompok ini nih paling ini gitu ya. Tapi musyawarah insya Allah menjadi solusi terbaik dalam Islam dalam mendamaikan kedua belah pihak. Masya Masya Allah. Ya, luar menarik biasa Sangat banget tuh. inspirasi sekali ya ini Bahkan Teh kalian Dara. pertikaiannya tuh selama 120 tahun gitu ya Ibu Waduh, ya? lama banget. Tapi bisa loh damai gara-gara Wah, sifatnya keren. Rasulullah. Ini yang 3 hari harusnya bisa langsung cepat Harus ini ya dong. beres ya. Iya Waduh. dong. Nah ternyata Teh Dara Kenapa, kita sayang? udah masuk nih pertanyaan dari permisa. Udah ada? Betul. Gas langsung atuh Langsung nih, aja Man. kalau Iya. gitu nih ada pertanyaan yang bisa dijawab langsung sama Ustazah nih. Nah yang pertama boleh dibacain dong dari siapa Teh Dara? Boleh, ini ada dari Pak Sobar katanya ya. Waduh. Wedi langsung ini ya, biasanya ibu-ibu dulu ya Ibu dulu ini. Nah, langsung Bapak. ini Pak Sobar dari Bojong Soang Cenah. Katanya gini, Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam. Mengapa menjauhkan diri dari permusuhan merupakan bentuk kebijaksanaan katanya? Iya. Pertanyaan ini sangat bagus sekali ya Teh Dara ya. aduh, Jadi Bapak nih. kenapa sih kalau menjauhkan diri dari permusuhan adalah sikap kebijaksanaan ya tadi karena sikap bijak itu adalah ciri orang yang beriman loh gitu ya. Ya, siapa dia yang biasa melakukan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan adalah dia orang-orang yang senantiasa menimbang mana sih maslahatnya, mana sih madorotnya gitu ya. Sehingga hal ini bisa dilakukan oleh orang yang senantiasa berilmu dulu. Maka ilmu itu menjadi pondasi yang penting sekali betul. dalam mengambil suatu keputusan. Tanpa ilmu nanti kan boleh jadi ya keputusannya takutnya nggak jadi maslahat. Tapi kalau dengan ilmu insya Allah nanti keputusan yang diambil itu akan jauh lebih maslahat. Dan yang kedua atas bimbingan gerakan hati gerakan hati ini atas dasar adanya keimanan yang ada dalam diri kita. Makanya kita tak boleh memisahkan antara ilmu dengan iman. Jadi itu selalu berkaitan. Ilmu dengan Karena iman. ilmu Harus selalu iman beriringan. inilah yang akan mengantarkan kita pada amal saleh dalam Setuju. kehidupan kita. Sehingga kita mampu melerai ya, atau kita mampu menjauhi sifat-sifat yang mungkin tidak diperbolehkan dalam Islam seperti apa? Permusuhan, perselisihan, pertikaian ya. Kemudian yang menyebabkan kebencian dan kemudian ada lagi dampaknya nanti kan saling bunuh-membunuh itu dalam Islam kan tidak diperbolehkan. Maka kuncinya adalah yuk jadi orang yang berilmu termasuk ilmu agama kita perlu pendalaman yang sangat luar biasa hebat lagi ya untuk mengantisipasi permasalahan yang datang kita mampu memecahkan dengan solusi terbaik. Karena Islam itu senantiasa memberikan solusi terbaik. Apa sih solusinya? Adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah solusi kehidupan manusia sepanjang masa. Masya Luar Allah, biasa menarik banget sekali ini emang itu ya, Pak pertanyaannya dari Sobar Pak ya. Sobar, Pak Sobar ya tadi ya. Udah dapat Waduh. jawabannya dari Ibu ya. Semoga Bojong Soang semakin tanpa musuhan. Iya. Oke, Nah, lanjut Ini Man. masih ada pertanyaan lagi Teh Dara dan juga Ustazah nih. Ini ada dari Pak Jono. Waduh ada Bapak lagi Bapak sekarang. lagi ya? Iya Oke, Pak Pak Jono ini lumayan jauh. Ini ternyata dari Yogyakarta ini. Nontonnya Waduh, UTV Masya luar biasa Allah. banget.
Ini mau tanya katanya, kalau misalkan kita menerapkan prinsip keadilan dalam penyelesaian konflik agar tidak menimbulkan kebencian tuh gimana tuh? Baik. Kalau misalkan apa tadi? Kita menerapkan prinsip keadilan. Kalau misalnya permusuhan tanpa keadilan bisa nggak sih? Nah, kalau kita menyelesaikan konflik permusuhan tanpa keadilan, gitu enggak. ya. Makanya untuk menyelesaikan permusuhan, sahabat fillah yang dirahmati Allah, untuk menyelesaikan setiap konflik yang ada termasuk permusuhan gitu ya, maka kita harus menerapkan prinsip keadilan dalam menemukan solusi. Kenapa kata Allah i'dilu huwa aqrabu littaqwa? Ya, keadilan itu dekat sekali dengan takwa. Maka siapa yang bisa melaksanakan prinsip keadilan ini adalah orang-orang yang bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang loh gitu ya, yang dia berilmu tapi tak takwa sama Allah, sehingga apa? Dia tak mampu berlaku adil. Ya, seperti para hakim zaman sekarang tuh ya. Ini banyak orang yang berilmu tapi apa? Ilmunya tidak mengantarkan dia dekat sama Allah, sehingga apa? Banyak orang yang mampu disogok sama anu-anu gitu ya. Sehingga hukumnya tajam sekali ke atas ya. Tajam sekali ke bawah, tumpul ke atas gitu ya. Maka itu adalah salah satu problem yang kita hadapi hari ini. Maka kuncinya adalah keadilan itu akan menuntun hati kita untuk bersikap yang baik. Tentu ini adalah dasarnya kehendak apa? Dasar kehendak iman yang ada dalam diri kita. Maka menjadi seorang orang yang beriman itu ya, insya Allah itu membawa kemaslahatan bagi umat manusia, termasuk dalam menyelesaikan berbagai konflik yang ada. Masya Allah, Luar semoga biasa jawab ya Bapak ya. Ada pertanyaan ada lagi nggak? dong Oh, sekarang. ternyata ada lagi. Iya, dari namanya sama kayak kamu loh. Siapa? Kinan loh. Waduh, astaga. Iya, jangan-jangan kamu ya yang ngechat ya. Sebenarnya aku ada 10. Iya. Ini Kinan dari Cikutra Cenaya, Wah, Bu ini mah kita Ustad. dari Cikutra ya. Ini mah bukan. Oh, Cimbele. iya, bukan. Ini dari Ciwaruga. Oke, Iya. siap. Nah ya lanjut aja ya, ini ada Kinan dari Cikutra. Bu Ustad mau nanya katanya gitu Bu Ustazah ya. Apa yang dapat dilakukan untuk mereda ketegangan dan membangun kembali hubungan yang retak? Oh, Waduh, iya, udah benar. retak ini mah ya. Iya, sudah tidak Apa sehat. sih yang bisa kita lakukan untuk menjalin hubungan tali silaturahim agar tidak retak kembali gitu Betul, ya? betul. Nah, tentu kita harus senantiasa memahamkan bahwa ada beberapa konsep dalam membangun masyarakat muslim yang baik gitu ya, dalam konsep sosiologi atau konsep bersosial dalam Islam gitu ya. Apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus senantiasa ta'aruf. Nih, Ta'aruf, bukan sama manusia doang ternyata ta'aruf. Maksudnya sama Ta'aruf itu- pasangan. Katanya kan kalau ta'aruf juga Iya, bukan ya. sama pasangan doang. iya ya. Kalau Mungkin tak kayaknya udah tahu siap jadinya menikah nih. ta'aruf. Jadi keingatannya ta'aruf itu pasti sama jodoh aja ya. Biasanya tuh deh Bu yang ini ya. Ustazah. Ya kan? Ya, jadi sahabat fillah yang dirahmati Allah, satu ta'aruf itu adalah saling mengenal. Jadi kita harus saling mengenal sama satu sama lainnya gitu ya. Sehingga kalau ada konflik apapun kita bisa memahami gimana sih karakter orang itu gitu ya. Karena kita kenal orang itu gitu ya. Maka langkah yang kedua adalah tafahum. Yang pertama itu ta'aruf saling mengenal, yang kedua tafahum saling memahami ini bagaimana karakter orang ini gitu ya. Karakter satu, karakter dua, karakter satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga itu adalah tafakul. Tafakul? Itu adalah saling tolong menolong. Oh, Karena kita sudah tolong paham menolong. karakternya, oh karakter Teh Kinan itu adalah orang yang baik tapi agak sensitif misalnya. Tapi kan kita bisa saling tolong menolong nih, artinya Betul. apa? Kita menjaga lisan kita supaya tidak menyakiti hati Teh Kinan ya gitu. Betul. Nah, yang keempat itu adalah tarohim. Ya, tarohim itu adalah saling menyayangi. Ya, makanya ketika kita memberikan suatu tahapan yang tadi ya, dari mulai saling mengenal, kemudian saling memahami, kemudian saling tolong menolong, kemudian nanti akan lahir saling menyayangi antara sesama. Dari saling menyayangi itulah insya Allah kita akan timbul lahir dalam hati nurani kita untuk senantiasa mendoakan sesama muslim yang lain gitu ya. Sehingga ini insya Allah akan memberikan tips bagi kita untuk menjalin hubungan yang retak gitu ya, hubungan tali silaturahim yang sempat putus misalnya atau sempat retak misalnya, insya Allah kalau kita kembali pada aturan Allah dengan saling menebar kasih gitu ya, dan ketika kita melihat dengan sesama pun bi'aini rahmah tekinan gitu ya, dengan tatapan penuh kasih sayang, maksudnya dengan apa? Dengan ya Allah saya sedang berinteraksi dengan makhluk Allah gitu ya. Betul. Maka kita harus menunjukkan sikap yang baik. Karena ini adalah sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena kita cinta sama Rasulullah.
bukti cinta kita sama Rasulullah, maka kita meneladani sikap yang telah Rasulullah contohkan dalam berkehidupan tentunya. Masya Allah, tuh Semoga terjawab ya terjawab. Kakak Kinan ya. Benar, Nah aduh. oke. Tapi ada yang mau lewat dulu. Jadi ditahan dulu ya karena boleh. obrolan kita masih ada lagi nih ya. Pemirsa buat kamu yang masih pengen bertanya-tanya boleh banget ya. Langsung aja hubungi kita di 0813 9447 7912. Jangan kemana-mana karena kita akan ada doa bersama juga nanti ya. betul. Stay tune terus di Senja Berkah, pasti berkah.